Salam dan bahagia Bapak Ibu CGP hebat. Nama saya Agus Siswanto. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kali ini saya akan mendemonstrasikan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelum saya mulai demonstrasi kontekstual kali ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Nur Ahid, sarjana komputer, dan juga kepada fasilitator saya, yaitu Bapak Dr. Andes Firdaus, magister pendidikan. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip dalam pengambilan dan pengujian sebuah keputusan di sekolah saya dan juga di sekolah lain. Bapak, Ibu guru, calon penggerak hebat, tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi saya untuk menunjukkan pemahaman saya mengenai keseluruhan materi di modul 3.1. Dan juga saya akan diberikan sebuah kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang saya hadapi saat ini. Kemudian unsur-unsur apa saja yang saya butuhkan dalam menjalankan pengambilan sebuah keputusan dilema etika sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, saya berkesempatan untuk mengadakan wawancara dengan 3 orang pimpinan pembelajaran yang ada di sekolah saya dan juga di sekolah lain. Yang pertama, saya mewawancarai Ibu Dr. Randa Susia Puji Astuti selaku Kepala SMK Taman Siswa Kudus. Yang kedua, saya mewawancarai Ki Nurholis, sarjana pendidikan. Beliau adalah Kepala SMP Bakti Praja Gebok Kudus. Kemudian yang ketiga, saya telah mewawancarai Ibu Ratna. Beliau adalah Kepala SMP Taman Dewasa Kudus. Bapak Ibu CGP hebat, refleksi saya kali ini adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang diberikan di LMS. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara ketiga kepala sekolah tersebut? Kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang masih mengganjal dari wawancara dibandingkan dengan hal-hal yang telah saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara ketiga kepala sekolah tersebut adalah yang pertama, saya menemukan bahwa mereka mengidentifikasi masalah yang dihadapi dengan cara mendiskusikan kasus tersebut dengan pihak-pihak terkait di lingkup terkecil di sekolah. Yang kedua, yaitu dengan meminimalisir dampak negatif dari permasalahan yang muncul dari kasus dilema etika, baik itu untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang diambil yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak kepada murid. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara dari 3 kepala sekolah yang telah saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Dan kira-kira adakah yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Dan apa yang membedakan? Dari hasil wawancara yang telah saya laksanakan, ada beberapa persamaan dari ketiga pimpinan pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah tahapan identifikasi masalah secara umum dimulai dengan pengumpulan data dan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak tergantung dari besar kecilnya kasus yang sedang dihadapi kepala sekolah tersebut. Apabila masalahnya berkaitan dengan siswa, maka kepala sekolah akan berkoordinasi dengan guru BK, dengan wali kelas, dan juga dengan wakasiswaan.
Apabila permasalahan tersebut terkait dengan kepegawaian, biasanya kepala sekolah akan mengkonsultasikan hal tersebut kepada pihak yayasan. Yang berikutnya adalah mereka menggunakan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian hal yang membedakan dari kepala sekolah yang saya wawancarai adalah bahwa Ibu Ratna Anggraini dan juga Bapak Nurholis, beliau memiliki waktu atau schedule khusus dalam penyelesaian sebuah masalah. Akan tapi Ibu Susi Pujiastuti, beliau tidak memiliki waktu khusus dalam penyelesaian masalah tersebut. Akan tetapi ada tahapan-tahapan yang beliau pasti laksanakan dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Pertanyaan berikutnya, apa rencana ke depan dari para pemimpin pembelajaran dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, dan bagaimana mereka dapat mengatur aktivitas pengambilan keputusan tersebut? Dari hasil wawancara yang sudah kami laksanakan, para pemimpin pembelajaran yaitu akan, yang pertama, setiap permasalahan akan diambil sebuah keputusan yang berpihak pada murid menggunakan paradigma dan prinsip dilema etika yang tepat. Yang kedua, mereka akan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian mereka juga akan melakukan refleksi dari keputusan yang telah diambil. Kemudian mereka juga akan berusaha untuk menemukan keputusan yang kreatif dalam penyelesaian masalah tersebut melalui opsi trilema. Berikutnya adalah pengujian efektivitas pengambilan keputusan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah saya laksanakan dengan 3 pemimpin pembelajaran, yaitu yang pertama, pengujian nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu untuk menganalisis jika kasus tersebut merupakan sebuah dilema etika. Yang kedua, yaitu pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Hal ini penting untuk mengetahui hal apa saja yang sebenarnya terjadi dan fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut. Berikutnya adalah mereka menentukan pihak mana yang terlibat dalam situasi tersebut. Siapa saja yang bisa dilibatkan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian berikutnya adalah pengujian benar melawan salah. Hal ini penting sehingga keputusan yang diambil dapat benar-benar berpihak kepada murid untuk menyajikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Uji berikutnya yaitu uji publikasi dengan mengukur bagaimana dampak dari keputusan yang telah diambil tersebut apabila hal itu sampai terekspos ke media atau ke berita online. Kemudian berikutnya adalah penentuan investigasi opsi trilema, yaitu bagaimana sekolah dapat mengambil keputusan yang kreatif yang di luar dugaan banyak pihak. Yang terakhir yaitu refleksi dari keputusan yang telah diambil dengan memikirkan dampak dan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil tersebut. Baiklah Bapak Ibu CGP hebat, refleksi berikutnya adalah bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya dan juga pada kolega-kolega guru yang lain di sekolah saya, dan kapan saya akan menerapkan hal tersebut. Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri saya sendiri. Jika saya menghadapi sebuah dilema etika, maka saya akan yang pertama mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan mengetahui fakta-fakta yang ada. Kemudian saya akan tentukan siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Yang kedua, saya juga akan melakukan analisis mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian berikutnya saya akan menerapkan 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika dan juga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam hal ini saya akan melaksanakan hal tersebut secepat mungkin yang bisa saya praktekkan di sekolah saya agar saya nanti bisa terampil
dan bisa terus berlatih dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil tersebut akan benar-benar berpihak kepada murid. Memasak nasi di samping lemari, mencoba delima dari Thailand. Mari kita kuasai materi pengambilan keputusan bagi pemimpin pembelajaran. Minum teh hangat di Pelabuhan Merak. Mari semangat, terus bergerak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, hari ini saya mau merekan Bu Susi karena saya mendapatkan tugas dari PGB untuk mewawancarai Bu Susi berkaitan dengan pengambilan keputusan pada kasus yang dihadapi di sekolah selama ini. Sebelum saya ke pertanyaan ini, saya mau bertanya kepada Bu Susi, selama ini bagaimana ya Bu, Bu Susi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Kalau saya, kedudukan moral adalah sebuah kasus yang berkaitan antara dua hal yang keduanya sama-sama baiknya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan sebuah dilema yang terkadang hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mudah Pak. Terkadang untuk penyelesaiannya memerlukan beberapa waktu untuk merenung dan saya membutuhkan bantuan pihak lain. Akan tetapi, kedudukan moral ini menurut saya adalah pertentangan hal yang sama-sama tidak baik karena hal tersebut bertabrakan dengan norma, adat, bahkan hukum negara. Oh, begitu ya. Kemudian Bu, selama Bu Susi menjadi kepala SMK Taman Besar Kudus, adakah sebuah permasalahan yang Bu Susi hadapi sebagai seorang pimpinan di sekolah, di mana masalah tersebut dapat menimbulkan sebuah dilema dalam